Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rizda Sakila dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Magister S2, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan di share ya video saya agar bermanfaat bagi yang lain. Jadi pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil video presentasi saya mata kuliah model pembelajaran pendidikan anak usia dini, yang mana dosen pengampunya adalah Bunda Dr. Hibana SAG MPD. Selamat menyaksikan. Adapun pokok pembahasan kita kali ini ada 6 poin ya. Yang pertama ada pembelajaran dan asesmen menurut tokoh Islam. Yang kedua, bagaimana itu prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang kelima, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Yang keenam, refleksi dan tindak lanjut. Baiklah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yakni tentang pembelajaran dan asesmen menurut tokoh Islam. Pembelajaran dan asesmen itu merupakan suatu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Adapun beberapa tokoh terkenal dalam pandangan mereka yang bisa menjadi inspirasi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada Ibnu Sina atau Avicenna. Yang kedua ada Al-Ghazali, dia membahas mengenai moral dan karakter. Yang ketiga ada Hasan al-Banna, yang mana harus memasukkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari anak. Yang keempat ada Muhammad Iqbal, yang mengatakan tentang intelektualitas dan kebangkitan spiritual dalam pendidikan anak usia dini. Yang terakhir ada Zubair Hasan, yang membahas tentang pendekatan bermain dalam pembelajaran di RA dan pentingnya memahami kebutuhan dan perkembangan anak secara holistik. Selanjutnya poin kedua membahas mengenai prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi prinsip pembelajaran itu tentu harus ada pembelajaran menjadi bermakna dan juga menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran itu harus sepanjang hayat. Yang ketiga, holistik. Yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran itu dirancang sesuai dengan konteksnya. Yang kelima, orientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Adapun kalau prinsip asesmen, yang pertama sebagai umpan balik atau feedback untuk pendidik. Yang kedua, sesuai dengan fungsi asesmen. Yang ketiga, kita harus bisa menentukan teknik dan waktu pelaksanaan. Yang keempat, yakni adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Yang kelima, ada sederhana dan informatif. Dan yang keenam, hasil asesmen itu bisa dijadiin sebagai bahan refleksi. Selanjutnya mengenai perencanaan pembelajaran dan asesmen. Perencanaan dalam panduan pembelajaran dan asesmen di RA itu mencakup penyusunan kurikulum berbasis Islam, penetapan tujuan pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran kreatif, pemilihan metode pengajaran yang sesuai, perancangan evaluasi dan asesmen, jadwal waktu yang efisien, pengelolaan sumber daya, kolaborasi dengan orang tua, dan juga perhatian terhadap keamanan dan kesejahteraan anak, serta kita memantau dan juga ada penilaian diri. Perencanaan inilah yang menjadi dasar untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan juga efektif bagi anak di tingkat RA. Dengan fokus pada pengembangan mereka secara holistik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam tentunya. Perencanaan pembelajaran dan asesmen itu tentu saja tidak terlepas dalam komponen minimum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada 3 ya komponen minimumnya. Paling tidak ada tujuan pembelajaran, yakni salah satu dari tujuan di dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang kedua, harus ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, biasanya untuk 1 atau lebih dalam pertemuan. Yang ketiga, paling tidak ada asesmen pembelajaran. Jadi rencana asesmen itu untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek apakah pembelajaran tersebut sudah tercapai di dalam suatu tujuan pembelajaran.
Nah, setelah kita merencanakan, tentu kita lanjut ke pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen di RA sendiri adalah tahapan penting di dalam pendidikan anak usia dini, yang mana kita melibatkan penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis Islam, pengembangan yang beragam tentang kemampuan anak, dan juga metode pengajaran yang interaktif. Selain itu, penting untuk melakukan asesmen progresif terhadap perkembangan anak, yang mana tetap melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan juga menciptakan lingkungan yang aman. Maka dari itu, pelaksanaan ini harus dilakukan secara efektif dengan fokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak, dengan mengacu pada panduan yang relevan dan juga tentunya berkualitas. Adapun tahapan di dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ada 5 tahap. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen awal. Yang ketiga, memodifikasi dari rencana pembelajaran tersebut. Yang keempat, menggunakan berbagai metode asesmen yang formatif. Dan yang kelima, tentu saja kita mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran dan asesmen, tentu saja kita harus mengolah dan melaporkan hasil asesmen tersebut. Di dalam pengolahan hasil asesmen ada 6 tahapan. Yang pertama, kita harus menganalisis hasil asesmen. Yang kedua, kita olah hasil asesmen itu menjadi setiap tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Yang keempat, kita olah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Yang kelima, kita memisahkan asesmen yang mana asesmen formatif dan juga sumatif. Yang keenam, pembagian asesmen sumatif. Setelah kita olah pembelajaran hasil asesmen, tentu kita harus melaporkan hasil asesmen. Jadi di dalam laporan hasil pembelajaran PAUD, informasi minimal yang harus dicakup ada 7. Yang pertama, paling tidak kita ada identitas peserta didik. Yang kedua, nama satuan pendidikan. Yang ketiga, kelompok usia peserta atau anak didiknya umur berapa. Yang keempat, semester atau periode tertentu. Yang kelima, informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam, kita deskripsikan perkembangan dan capaian pembelajaran yang telah dicapai oleh anak. Yang ketujuh, lalu kita refleksi dari orang tua mengenai perkembangan dari masing-masing anak. Selanjutnya, refleksi dan tindak lanjut. Jadi ada beberapa tahapan di dalam refleksi yang dapat kita lakukan. Ada 4 tahapan, yakni refleksi diri. Yang kedua, ada refleksi sesama pendidik. Yang ketiga, refleksi peserta didiknya. Yang keempat, refleksi oleh kepala sekolah. Lalu setelah kita merefleksi, tentu ada tindak lanjut di dalam pembelajaran dan asesmen di RA. Yang pertama, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua, kolaborasi aktif dengan orang tua. Jadi ada collab dengan orang tua. Yang ketiga, pelatihan berkelanjutan untuk guru. Yang keempat, pemantauan bagaimana sih progres atau kemajuan anak secara berkala. Yang kelima, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, pembaruan kurikulum sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, pengembangan rencana strategis dalam jangka panjang. Yang kedelapan, pengukuran kinerja sekolah secara menyeluruh. Jadi dapat disimpulkan, panduan pembelajaran dan asesmen di RA adalah suatu kerangka pedagogis yang esensial dalam konteks pendidikan anak usia dini di tingkat Rodotul Atfal. Panduan ini mengedepankan pendekatan pedagogis berbasis Islam, yang mana menekankan pada nilai-nilai agama, pengembangan berbagai aspek perkembangan anak, penggunaan metode pengajaran yang interaktif. Selain itu, panduan inilah yang menyoroti pentingnya asesmen progresif dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan anak secara berkala. Tentu saja tidak terlepas
dengan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan juga orang tua, yang mana dijunjung tinggi untuk mendukung perkembangan anak secara komprehensif. Jadi panduan ini yang juga menggarisbawahi perlunya keamanan dan kesejahteraan anak-anak dalam lingkungan pendidikan. Secara keseluruhan, panduan ini juga berfungsi sebagai alat yang krusial untuk memastikan pendidikan berkualitas dengan pendekatan Islamik di tingkat RA. Dan juga tentu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendidikan yang efektif. Jadi ada sedikit quotes ya mengenai panduan pembelajaran dan asesmen. Jadi panduan pembelajaran dan asesmen di RA itu adalah jalan cemerlang menuju pembentukan generasi unggul yang disulam dengan nilai-nilai Islami, di mana cahaya pengetahuan dan iman bersama-sama membimbing dalam langkah mereka. Belajar adalah perjalanan panjang menuju cahaya ilmu. Jadi semakin keras kita berusaha, semakin terang cahayanya. Artinya, menggambar pentingnya belajar sebagai upaya untuk mendapatkan ilmu, mencerahkan pikiran dan juga jiwa kita. Semoga dapat memberikan semangat dalam perjalanan belajar Anda. Itu tadi presentasi saya mengenai panduan pembelajaran dan asesmen di RA. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.